Oke, langsung kita buka project baru. Start a new Android Studio project. Terus ini tampilannya nggak kelihatan. Ah, belum ya. Sorry. Oke. Oke, udah ya. Udah mas. Oke. Jadi ini baru buka Android Studio-nya. Kita buat project baru. Kita masih pilih empty activity, kemudian next. Di sini kita isi pertemuan 2 aja. Kemudian di bagian ini pertemuan kedua, kemudian locationnya simpan di folder masing-masing, kemudian diklik finish. Oke, seperti biasa ya, butuh berapa detik atau sampai 1 menit lebih, tergantung koneksinya juga atau tergantung dengan SDK yang udah di download. Biasanya agak lama. Dan biasanya kalau loading juga tergantung spek dari laptop. Macam-macam kendalanya juga sih. Oke, hari ini kita akan coba gimana bikin perbedaannya dulu dari Kotlin dan Java. Dari getter setternya kenapa dia bisa diringkas jadi 50%. Kemudian kita buat 1-2 project. Dan apa ya, nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ya, atau mungkin bingung, siapin aja nanti setelah pembahasan atau materi yang saya deliver, nanti teman-teman bisa tanya ya, biar kita ada pembahasan. Oke, jadi di Kotlin itu enaknya kita bisa 2 bahasa sekaligus ada di dalam satu project. Misalnya di sini kita tambahkan Java class ya. Misalnya di sini ada model profil. Nah, biasanya kalau kita developer Android yang Java, kalau kita mau buat Pojo atau model, biasanya ada gini ya, string nama, kemudian ada string umur, string apalagi ya, kelamin, string alamat. Nah, biasanya kayak gini kalau kita pengen buat model, kita butuh getter setternya ya. Jadi kita ada update, uh, generate, kemudian kita butuh getter setter, dan kita akan ambil semuanya. Nah, di apa namanya, di Kotlin itu model yang terbuat dari Java itu bisa kita panggil di sini di main activity yang kelasnya dari bahasa Kotlin. Jadi misalnya kita pengen model itu kita pengen isi ya, kita pengen isi datanya. Kita pengen isi file model profil sama dengan sini model profil. Kalau misalnya kita pengen isi, jadi bisa kita isi kayak gini. Mudah-mudahan. Oke, misalnya di sini ada, coba dulu ya, model profil dot alamat, kita isi misalnya di sini Jalan Arjuna. Kemudian model profil nama sama dengan Basri. Model profil kelamin. Kemudian ada model profil umur. Di sini 20 ya. Nah,
Kalau kita pengen cetak, ini bisa nggak dicetak kayak gini? Log E, model profil. Dot kelamin. Misalnya ini ya. Ini coba kita running, apakah dia bisa ke load? Atau enaknya di Kotlin pakai Android Studio kalau kita dapat satu baris kode atau berapa baris kode yang Java itu bisa kita copy. Misalnya di sini kita pengen buat model versi Kotlin. Ya, misalnya di sini model profil kita bedain ada E-nya. Kemudian kita pilih kelas. Dan kemudian kalau kita pengen copy dari si model profil yang Java, ini kita ambil dari sini aja. Kemudian kita copy, kita paste di model profil yang ini. Nah, ini bisa di convert. Convertnya sebenarnya get setter ini nggak perlu. Jadi kayak gini aja itu udah cukup untuk getter setter. Nah, ini enaknya di Kotlin. Jadi segini aja dia udah bisa untuk getter setter, nggak perlu seperti di Java butuh get dan setternya. Sama aja bisa diisi kayak gini. Nah, ini coba saya running, apakah bisa? Di Kotlin pun kita bisa menambahkan konstruktornya langsung di ini. Kita bisa tambahkan variabel-variabel ini di dalam konstruktor dan bisa langsung kita isi di dalam konstruktor tersebut filenya atau datanya. Ini agak loading. Oke. Nah, ini untuk membuktikan kalau si Kotlin ini bisa mengubah atau mengurangi kode dari Java itu bisa 80%. Nah, ini bisa kita lihat log chat-nya dulu. Apakah bisa? Nah, ini ada ya, model profil laki-laki. Nah, ini kalau menggunakan getter setter, jadi ini udah ada ya model profil laki-laki. Jadi yang udah kita isi yaitu model profil laki-laki. Nah, kalau di Kotlin kalau pakai getter setter yaitu dengan menggunakan seperti ini, atau kita pengen ini kita bisa gabung di sini, misalnya ada kelas model profil 2. Nah, ini variabelnya itu bisa diisi di dalam konstruktor. Misalnya di sini ada file nama, file umur, file alamat. Di sini jangan lupa ada ininya string. Kemudian di sini ada string. Sini ada string. Ini diatur ke bawah aja. Nah, ini kalau kita menggunakan getter setter di Kotlin. Nah, ini salah satu apa namanya
bukti kalau Kotlin itu bisa ngereduce kode jadi 50% dari yang sini model profil yang kalau kita lihat bisa sampai 40 baris. Untuk membuat getter dan setter di sini cukup 4 baris. Oke, cukup 4 baris. Nah, sekarang kita akan coba bikin kita bikin satu studi kasus ya. Jadi kalau kemarin kita udah masuk di view, nah sekarang gimana view itu bisa kita klik dan kita isi data, misalnya di teks kita isi data, ataupun di bagian button bisa kita klik. Nah, di main activity, karena kita udah buat project baru, ada main activity. Nah, di activity main ini kita akan isi, kita akan coba bikin hitung aritmatika ya, sederhana aja. Sini misalnya ada linear layout compact. Kemudian kita buat orientationnya itu vertikal dan di sini kita akan buat dia gravity-nya itu center dan kita akan tambahkan di sini ada edit text, match parent, kemudian height-nya web content. Sini kita kasih margin 16 dp aja. Kemudian di sini edit text kita isi ID, edt nilai 1. Kemudian ada input tab-nya yaitu number supaya yang di situ nggak bisa dalam bentuk ini ya, teks huruf ya. Kemudian kita copy aja. Di sini kita buat edit text yang kedua yaitu edit nilai 2. Nah, kemudian bisa kita isi hint. Ya, hint ini ada tulisan di dalam edit text. Di sini kita bisa isi nilai 1, hint nilai 2. Bisa aja kalau kita isi di sini teks. Tapi kalau nanti teks itu bedanya kalau kita kursor kita letakkan di edit text, maka kita butuh menghapus nilai yang ada di teks itu. Nah, kalau kita menggunakan hint, itu udah otomatis ketika kursor di situ kita mau ngisi sesuatu, nilai 1 itu akan hilang. Itu perbedaan hint dan teks. Kemudian di sini kita tambahkan button. Kita kasih jarak aja biar ada spasi sedikit. Misalnya sini jaraknya 50 dp. Kemudian kita isi background ya. Backgroundnya misalnya kita ambil dari color primary aja. Kemudian kita isi teks hitung. Kita buat teks colornya warna putih. Kemudian text size-nya kita isi misalnya 30 sp aja. Oke, untuk membuat dia supaya nggak huruf besar semua, bisa kita aktifkan text all caps-nya jadi false. Oke, kemudian di bawah itu bisa kita isi. Di sini kita isi text view-nya untuk hasil. ID PV result. Kemudian di sini text size-nya kita bisa isi 25 sp. Kemudian di sini ada teksnya hasil. Gravity-nya kita buat center dan kita kasih dia margin top 50 dp. Oke, ini teksnya ini jangan lupa kalau kita udah real udah real production atau ini kan masih latihan ya. Kalau kita udah bikin aplikasi yang udah benar,
jangan lupa setiap hardcode string di sini yang ada di teks itu jangan lupa kita masukin di dalam string supaya kalau nanti kita butuh aplikasi support multi language atau bisa bahasa Inggris dan bahasa lainnya itu bisa kita kembangkan dan lebih gampang untuk mengubah teksnya. Oke, selain itu sudah ada 2 di teks, 1 button dan 1 text view. Nah, sekarang kita ke main activity. Ini kita komen aja ya. Di enaknya di Kotlin itu karena dia udah support Kotlin extension KTX. Jadi bisa kita lihat di bagian build Gradle itu ada yang namanya itu Kotlin Android extension. Jadi ini untuk istilahnya untuk membanding ya ID yang ada di XML itu bisa langsung dipanggil di activity atau di kelas Kotlin tanpa harus membuat ID baru. Kalau dulu itu di Java kita butuh definisikan, misalnya di sini ada text view, kemudian kita buat objeknya TV hasil. Nah, biasanya kayak gini, kemudian di dalam onCreate kita butuh inisialisasi dari TV hasil itu, biasanya kayak gitu di Java Android, tapi enaknya di Kotlin kita nggak perlu buat kayak gitu, kita bisa langsung panggil. Misalnya kita mau buat aplikasi aritmatika ya. Jadi pertama kita butuh definisikan atau buat variabel untuk menampung hasil. Misalnya variabelnya kita mau di global. Global itu artinya kita isi di atas dan di setiap metode yang ada di kelas main activity ini bisa dipanggil. Misalnya di sini kita pengen variabel hasil. Di sini kita isi sama dengan 0, artinya dia sebuah integer. Kemudian di sini var nilai 1 kita isi juga 0. Dan di sini ada var nilai 2 sama dengan 0. Kemudian dari view ini kita pengen ketika button itu diklik, nanti dia akan menjumlahkan nilai yang ada di dalam 2D text ini. Nah, caranya gimana? Berarti kita butuh si button butuh action klik. Jadi kita bisa panggil dulu ID-nya. ID-nya yaitu di sini belum ada ID, kita isi ID button hitung. Nah, button hitung kita panggil di sini. Kemudian kita titik set on click listener. Nanti ini udah ada autocomplete-nya ya. Kita pilih yang bagian atas, klik aja. Nah, di sini kita bisa melakukan logiknya. Misalnya nanti kita pengen memvalidasi dulu. Cara memvalidasinya gimana? Yang akan kita validasi ketika edit text-nya kosong, maka akan memberikan message. Oke, message-nya itu nanti dari toast. Oke, di sini berarti kita butuh sebuah validasi. Kita akan menggunakan if else. Di if ini bisa kita langsung panggil edt nilai 1 titik text. Nah, untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam edit text itu kita bisa kayak gini, dot text. Jangan lupa kita ubah ke toString, kemudian kita panggil function yang punyanya si Kotlin. Ada yang namanya itu is null or empty. Jadi ketika edit text ini kosong ataupun null, maka kita akan memunculkan satu message. Nah, ini message-nya ini bisa pakai toast ataupun set error. Nah, kalau set error kayak gini, kita coba salah satunya dulu. Edt nilai 1 dot set error. Nah, di sini bisa kita kasih error, misalnya di sini nilai 1 udah bisa kosong. Nah, ini bisa kita copy paste. Kemudian jangan lupa pakai else if. Di sini kita ganti edt nilai 2. Di sini kita ganti edt nilai 2. Dan di sini kita ganti juga nilai 2. Nah, kalau dua-duanya ini memenuhi syarat, dia nggak kosong, berarti di sini ada else-nya ya.
Case-nya nanti kita akan bikin logiknya, berarti hasil. Berarti di sini nanti nilai 1 sama dengan ambil nilai yang ada di edit text. Edit nilai 1 dot text to string to int. Jangan lupa kita convert dia ke integer karena nilai awalnya senilai 1 ini merupakan integer. Setelah itu nilai 2 juga kita buat seperti ini. Jadi di sini kita ganti jadi nilai 2. Kita ganti si edit text ini jadi edit nilai 2. Nah, setelah itu kita buat, misalnya kita mau penjumlahan. Jadi button yang diklik ini ketika dia diklik maka dia akan menjumlahkan. Berarti di sini si hasil sama dengan nilai 1 kita tambah dengan nilai 2. Nah, kemudian hasil yang didapatkan bisa kita set di dalam text view. Karena kita udah buat text view di bagian bawah dengan ID tipe TV result, maka bisa kita set di sini TV result.text sama dengan hasil. Atau kita pengen dia ada di dalam kurung aja ya, kayak gini. Hasil penjumlahan titik 2, berarti di sini bisa kita panggil dolar hasil yang kita panggil. Nah, ini bisa. Oke, ini kita akan coba. Kita running. Saya mau share screen pakai Droid. Jadi teman-teman kalau pengen share screen menggunakan aplikasi iDroid, namanya itu ada iDroid. Jadi bisa cari, download APK-nya di Google untuk Android-nya, namanya Droid. Kemudian kalau kita pengen dia tampil di web, nah ini saya kasih contoh ya. Ya, namanya aplikasi ini iDroid. Caranya ini supaya bisa mirroring di laptop dengan menggunakan browser. Jadi kita butuh install aplikasi mirroring dulu di Android, nanti tinggal kita enable aja dan akan dikasih URL untuk bisa melihat mirroringnya di browser. Nah, kayak gini. Nah, tadi aplikasinya udah running. Nah, ini ya. Nilai 1 misalnya kita isi nilai 1-nya 12 dan nilai 2-nya kosong. Ketika kita hitung, nah maka di bagian edit text yang nilai 2 akan berwarna merah. Nah, ini bisa kita klik. Nah, maka ada pesan nilai 2 tidak bisa kosong seperti yang ada di sini. Nilai 2 tidak bisa kosong. Nah, kalau kita pengen dia pakai tos, berarti di sini kita isi aja tos make text, isinya di bagian sini this, dia butuh konteks. Kemudian di sini pesannya nilai 1 tidak bisa kosong, koma, jangan lupa tos dot lenglong dot show. Nah, kemudian Ctrl C di bagian bawah juga kita buat. Nanti di sini nilai 2 tidak bisa kosong. Nah, ini bisa kita running dulu. Oke, kalau kita coba lagi, misalnya di bagian nilai 1 yang nggak ada isi, di bagian bawah ada isi, isi 30, kita hitung, maka di bawah sini ada tos, nilai tidak bisa kosong, dan di atas juga ada pesannya, nilai tidak bisa kosong. Nah, ada satu lagi, selain tos, ada yang namanya itu snack bar. Jadi teman-teman bisa pakai set error yang di set dia di text, atau mau
TOS atau namanya ada juga snack bar. Kalau snack bar itu kita butuh di activity main itu dia butuh diisikan ID. Di sini kita isi ID, ID-nya misalnya di sini kita isi parent. Kemudian ini di activity main ya, linear layout, ID-nya kita isi parent. Kemudian untuk menambahkan snack bar, di sini bisa kita panggil snack bar. Oke, Oke, kalau misalnya dia nggak muncul, bisa kita coba cari di Google formatnya. Snack bar Android, biasanya dia butuh tambahan library ya. Nah, ini coba kita cari aja dulu. Oke. Nah, ini di sini ada Android Material Snack Bar. Coba dibaca dulu. Nah, di sini jadi di snack bar itu bisa kita kasih actionnya. Nah, ini butuh libraries. Jadi kita coba cari library-nya dulu. Snack bar Android X, cari aja di Google snack bar Android X. Nah, coba kita cari di material.io. Nah, cara pakainya seperti ini. Hampir sama seperti TOS, tapi di bagian konteksnya itu dia butuh ID, bukan sebuah konteks, tapi butuh ID. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Ini kita isi parent. Kemudian di sini kita isi nilai setnya bisa kosong. Ini dihapus. Nah, ini snack bar. Nah, di sini ketika dependensinya di sini nggak ada, kemudian kita pakai function snack bar, maka ketika kita kursor kita arahkan ke sini, itu yang akan muncul bola merah ini. Kita klik, nah di sini dia akan menyarankan untuk memasukkan dependensi Google Material. Nah, ini bisa kita klik. Nah, akan otomatis ditambahkan di sini Google Android Material 1.2.1. Nah, ini otomatis butuh internetnya juga. Ini akan mendownload dependensinya. Oke, nah ini bisa kita alt enter lagi. Nah, udah otomatis keisi ya. Oke. Coba di sini kita isi id.parent. Oke. Kalau misalnya tetap nggak bisa, coba kita buat dia variabel. Misalnya di sini file parent ID sama dengan kita coba panggil pakai find view by ID. Di sini kita isi linear layout dan di sini kita isi ID-nya r.id parent. Kemudian di sini kita coba panggil parent ID.
Oke, di sini show jangan lupa di alt. Oke, show udah kebaca. Nah, ini bisa kita coba running. Coba ya, running. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanya sebelum kita lanjutkan lagi latihan yang lain. Ada yang mau bertanya? Mas, yang untuk binding tadi ketika kita menggunakan Kotlin otomatis atau harus diaktifkan dulu di Kotlin? Untuk apa mas tadi? Sorry. Binding. Oh, binding. Sebenarnya sih dia bisa pakai binding yang namanya itu view binding, langsung dari view. Tapi kalau kita nggak pakai itu sebenarnya ID-nya itu udah otomatis di binding. Gitu. Sebenarnya udah otomatis. Tapi kalau pengen ada juga namanya itu Android view binding. Biasanya ada kalau kita pakai pattern MPPM, biasanya sering ikut si Android view binding. Artinya dia nge-inject view. Nah, sebenarnya di Java sering pakai itu kalau untuk ngebinding. Nah, kalau di Kotlin, kalau cuma menggunakan ID biasa itu sebenarnya udah nggak perlu pakai binding, gitu. Jadi lebih simpel ya? Iya, jadi lebih simpel. Cuma nggak enaknya itu, misalnya kita pakai ada view di sini activity main, kemudian kita ada view lainnya juga, katakanlah ada activity main 2, tapi isinya sama. Nah, kalau misalnya isinya sama, kemudian ID-nya juga sama, dipanggil di kelas lain, kebanyakan dia itu ada bentrok-bentrok dikit. Nah, makanya kalau pengen layoutnya sama, kemudian ID-nya sama, functionnya sama, bisa pakai satu layout. Tapi kalau misalnya layout yang satu itu ada ketambahan, maka ID yang sama itu harus dibedain. Gitu. Jadi diminimalisirkan kalau ID-nya itu nggak bisa ada yang sama, kecuali view-nya emang sama, kegunaannya sama, ya udah satu view aja. ID-nya itu maksudnya ID nama ini ya? Iya. Iya, ini ya ID ya, ID parent, ini di sini juga ada ID ADT gitu. Dan kalau bisa ID-nya itu dipakai stylenya kayak gini. Nah, ini sebenarnya standarnya sih, tapi ada juga yang di ID-nya itu dipakai style camel chase. Biasanya gini, ID nilai gini. Tapi yang saya baca-baca best practice-nya itu pakai kayak gini. Gitu, pembuatan ID kayak gitu. Dan biar memudahkan, diusahakan kalau misalnya dia di teks dimulai dengan EDT, atau yang sering kita tahu atau kita mau singkat misalnya ED, berarti itu ED teks. Kemudian nilai belakangnya. Nah, biasanya ada juga di bagian belakang itu dia pakai nama filenya juga, misalnya EDT nilai 1. Jadi di sini ada activity main. Jadi ketahuan, oh ini gitu. Itu sih. Itu sebenarnya lebih memudahkan aja. Nah, ini kita telah pakai snack bar. Coba ya. Yang ada snack bar berarti hanya dinilai 1. Di sini kita isi 12, kita hitung. Nah, ini error. Ada errornya ya. Kita coba cek errornya di mana. Cek log chat. Nah, di sini kita hapus dulu filternya. Nah, maka di sini bisa kita pilih error. Kemudian di error ini akan ketahuan main activity ternyata yang error, nilai 42. Nah, di sini dikatakan kalau linear layout compact cannot be cached dengan linear layout. Nah, karena sebenarnya parentnya itu linear layout, sini ya, di sini linear layout ya, tapi ketika kita inisial ID-nya kita menggunakan linear layout. Harusnya di sini jadi linear layout compact. Harusnya yang ini ya. Nah, ini coba kita running, apakah dia akan error lagi atau enggak.
Oke, coba lagi. 32, hitung. Oke. Nah, ini di bagian bawah itu ada snack bar-nya warna hitam. Ini nilai 1 tidak bisa kosong. Nah, untuk panjang ininya cuman ada 2 versi, ada length short dan length long ya. Ini length short-nya coba kita ganti jadi length long supaya agak lama sedikit. Kita running lagi. Oke, coba hitung. Nah, ini agak lama. Oke. Oke, kayak gitu untuk penggunaan. Jadi kita hari ini belajar tentang gimana buat set error di edit text, kemudian gimana dia nampilin notification atau bisa pakai toast atau bisa pakai snack bar. Dua-dua ini termasuk namanya notification. Jadi silakan pilih salah satu, mau toast atau snack bar. Kalau biasanya kalau snack bar itu kalau ada keyboard, kayak gini, kemudian dihitung, itu toastnya itu nggak kelihatan, kecuali keyboardnya itu dihilangin dulu. Nah, kalau ada keyboard kayak gini, itu toastnya, bukan toast, snack barnya nggak kelihatan, ketutup sama keyboard. Nah, tapi lebih enak, spesifikasinya lebih enak itu pakai edit text yang ada set error. Jadi user itu kelihatan errornya itu di bagian mana. Oh, yang bagian merah ini. Kalau diklik, dia ada pesannya. Atau pengen pakai dua-dua itu sama aja, nggak masalah, tergantung dari permintaan ini sih sebenarnya orang analis atau orang UI UX. Oke, ada mungkin yang mau tanya sebelum kita coba lanjut lagi untuk studi kasus yang lain? Kalau menggunakan Android itu tetap pakai kabel ya, Pak? Menggunakan Android, ya bisa pakai kabel, bisa tidak. Jadi di sini tuh dia sebenarnya bisa kalau kita udah running ya, kalau kita misalnya udah running, bisa nggak pakai kabel itu, ketika kita cek Android web ini, dia itu bisa menggunakan sistem login di akun Android. Jadi nanti dikasih URL, misalnya android.com terus slash-nya ID-nya. Nah, nanti kalau kita masuk ke link itu akan menampilkan mirroring-nya. Nah, kalau yang sekarang itu saya menggunakan koneksi lokal karena dia terkoneksi dengan satu IP yang sama, jadi dapat IP yang sama, jadi tinggal dibuka aja pakai IP lokal gitu. Iya, iya, satu kelas. Iya, benar Mas. Jadi ini pakai kabel soalnya ngerunning dari Android Studio ke HP kan butuh kabel. Tapi kalau misalnya pengen pakai fungsi mirroring itu kabelnya bisa dicopot sih sebenarnya ya. Coba ya. Ini coba saya copot kabelnya. Tes. Nah, ini udah nggak ada kabel, masih jalan dia. Tapi karena Android Studio jadi kan butuh running kan, jadi butuh di ini. Coba. Iya benar. Nah bisa juga setting emulatornya itu pakai YPADB kalau nggak salah ya. Tapi ini ya Android Wireless Debugging.
Tapi ini nanti awalnya juga butuh dimasukin juga ininya kabelnya di HP. Nanti kalau udah pernah ke running, kita bisa pakai ini si USB debugging ini. Ini bisa sistem wireless juga. Tapi di awalnya butuh connect pakai kabel juga. Nah, ini bisa dibaca-baca aja ya. Saya pakainya Pfizer. Oh, Pfizer. Oh iya, sama aja sih Pfizer. Makanya itu promonya cuma belakangan itu ya. Ah, bayang. Itu nggak minta login ya, Pak? Pfizernya. Nggak ya. Tapi ada iklannya. Jeleknya ada iklannya. Kadang iklannya satu menit. Ini mau bertanya lagi nggak selain dari pembahasan yang ini? Kita udah pada ngerti. Nah, ini nanti saya push ya, saya push ke GitHub. Jadi kalau teman-teman itu sebenarnya di Android Studio itu bisa langsung connect ke akun Git. Jadi kalau laptop kita itu pertama kalau pengen dia bisa koneksi ke Git, kita butuh install yang namanya itu Git. Coba cari ya Git ya. Git. Nah, ini ada ininya, ada versi exe-nya untuk Windows atau pakai Linux atau macOS. Itu butuh diinstal dulu aplikasi Git-nya. Kemudian di Android Studio, kalau dia pakai Windows, nanti masuknya di settings. Kalau ini saya pakai Mac, masuknya ke preference. Jadi di sini bisa cari aja Git. Nah, sini ada Git. GitHub ya. Kalau misalnya koneksinya itu paling connect itu di sini bisa GitHub. Tapi kemarin saya udah coba, kita bisa koneksi juga ke GitLab ataupun ke Bitbucket bisa juga. Nah, kalau misalnya belum ada akun bisa ditambah di sini. Kemudian kalau udah ada akun github.com silakan login dan password. Setelah itu di login nanti akan muncul seperti ini. Nah, enaknya kalau sudah terkoneksi dengan GitHub, project yang kita buat di Android Studio itu bisa kita langsung share di GitHub. Caranya kita nanti masuk ke PCS, kemudian kita pilih import into version control, kemudian kita pilih share project on GitHub. Nah, di sini repository name-nya saya akan buat namanya. Ini masih loading dulu untuk men-sync antara akun GitHub-nya dengan si Android Studio. Ini saya share ya, biar teman-teman mau lihat project-nya. Ini jangan pakai spasi. Kemudian remote-nya origin. Deskripsinya misalnya kita tulis di sini pertemuan kedua. Kemudian tinggal di-share aja, diklik share. Nanti dia akan membuat repository di akun GitHub kita. Nah, kemudian di sini tinggal kita add dan commit message-nya silakan diisi. Misalnya di sini commit pertama. Kemudian klik add. Nah, nanti setelah dia nge-push ke repository yang telah dibuat di akun GitHub kita, maka dia akan kasih message nih linknya. Kalau kita klik pertemuan kedua, dia akan muncul ini repo yang udah kita buat. Sekalian dia nge-push file-filenya. Nah, ini saya copy di sini ya, di chat kalau mau lihat. Oke, setelah kita buat Arimatika, kita akan coba bikin di bagian bawah itu menampilkan data di recycle view. Jadi di bagian text view ini kita akan coba tampilkan data di recycle view ya. Nanti di bagian bawah sini kita coba isi data recycle view ini ya, 100x recycle view. Kita isi match parent, kemudian kita isi web content, jangan lupa kita tutup kurung. Dan di bawah sini jangan lupa diisi ID. Misalnya ID-nya rf data. Oke. Nah, ini sebenarnya ini saya nggak buat materinya.
Jadi nggak ada versi teksnya. Ini dari ide aja. Nah, misalnya kita pengen dia ada di metode aja ya. Jadi ini kita kecilin. Nah, di bawah sini kita pengen buat metode. Misalnya di sini data recycler view. Nah, ini buat metodenya kita tulis gini aja. Ini masih merah karena metodenya belum ada. Nah, bagian sini bisa kita alt enter atau klik lampu. Kemudian kita pilih create function data recycler view. Tadi akan kita buat satu metode. Nah, misalnya nanti kita akan munculkan datanya di recycle view itu file data, misalnya data hitung ya, sama dengan sini misalnya dia sebagai array of. Nah, misalnya sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian data hitung ini nanti kita akan masukkan dia ke recycler view. Berarti nanti di bagian sini kita butuh satu kelas new, kemudian kita pilih Kotlin file class, kita beri nama di sini kelas kita pilih kind-nya, kemudian kita isi di sini adapter hitung, enter, add. Nah, ini sebenarnya saya nggak hafal codingnya gimana. Nah, misalnya saya pakai skill googling. Nah, bisa cari di googling. Jadi recycler view. Yang penting kita udah tahu namanya recycler view Android. Misalnya bahasanya pakai Kotlin, nanti Kotlin. Bisa kita cari-cari. Di sini ada medium. Nah, coba kita pilih salah satu ya. Nah, misalnya ini yang di bagian medium. Ini ya. Nah, di sini pakai bahasa Indonesia juga. Buat project baru. Nah, dia butuh menambahkan view, recycle view. Tadi udah kita tambahkan. Kemudian nah, di recycle view itu dia butuh item untuk view-nya. Jadi kita butuh di sini berarti di bagian res, di layout, kita buat file baru, kita pilih new, kita pilih layout resource file. Di sini kita beri nama item adapter. Root elemennya kita pakai linear layout aja, kemudian kita klik OK. Kita add. Nah, di sini kita pakai satu text view aja karena datanya cuma satu tadi, angka. Jadi di sini match parent, web content. Di bagian sini kita isi ID-nya. Misalnya di sini TV angka. Kita isi teksnya 1. Ini kecil ya. Nah, berarti di sini kita kasih aja margin 16 dp. Kemudian teksnya kita kasih size 20 sp. Misalnya kita bikin dia bold. Oke. Kita udah buat satu item, kita baca lagi. Oke, di sini dia butuh data class. Oke, kita butuh model, berarti di sini kita bikin modelnya. Kotlin file class, kita isi di sini model hitung. Kita pakai class. Add. Nah, di sini kita bikin aja pakai konstruktor datanya di sini. Berarti di sini nanti file data hitung, ininya string ya. Oke, model hitung, data hitung, string. Nah, seperti ini. Nah, di sini pakai tanda tanya itu untuk anti null-nya. Nah, ini bisa kita isi di sini. Tanda tanya. Nah, kemudian, nah, di sini diisi kelas adapter. Kita udah buat satu kelas adapter hitung. Kemudian ada
konstruktornya ini bisa kita copy aja kalau pengen ini, tapi kalau lebih enak awal-awal itu kita tulis, berarti di sini ada dalam kurung, ini ada private file list, kemudian di sini ada data. Sorry, berarti dia sebuah array list. Sini kita isi nama modelnya. Ada di sini berarti model hitung. Nah, kemudian jangan lupa titik 2 ini kalau biasanya di Java itu extends-nya nanti ke recycle view, titik adapter, kemudian di dalam kurung sini namanya adapter hitung dot holder. Nanti holder ini akan jadi sebuah kelas. Nah, kursor kita letakkan di sini, dia butuh implement member, warna merah ini kita klik, dia butuh implement member. Nah, di sini ada butuh 3 metode yang kita pakai, berarti kita nanti pakai 3-3-nya. Kita klik OK. Nah, to do ini kita hapus saja. Kita Ctrl R, kemudian kita replace all. Jadi dia kehapus. Oke, kita cek lagi di bagian bawah. Nah, pertama dia butuh return holder layout inflate. Nah, ini bisa kita copy aja. Copy, pakai di bagian yang ada return. Berarti di sini nanti kita cek bagian fullnya. Di sini on create view holder dia butuh returnnya ke holder. Berarti di sini kita return holder. Dia butuh class holder dulu di bagian bawah. Ini yang bagian masih merah, kita butuh alt enter, kemudian dia nggak bisa, kita tambahin aja ya manual ya. Sini berarti class holder, dalamnya ada file view, extends-nya ke view, baru, nah ini butuh alt enter juga untuk import, extends-nya ke recycle view holder, kemudian masukin si view. Oke, nah, di sini bisa kita return class holdernya, return holder, kemudian dia minta view. Nah, di sini ada view. Kita bisa isi, berarti di sini ada layout inflator dot from, isi parent dot context, kita koma, dalam kurung titik inflate. Nah, di inflate ini kita butuh layout r.layout titik. Nah, tadi layout yang kita udah buat tadi, item adapter. Di sini ada item adapter, kemudian force. Oke, di sini jangan lupa ada parent, force. Oke, untuk on create view holder udah nggak error. Nah, di get item icon nanti kita akan return juga. Size-nya nanti kita ambil dari list dot size. Situ kayak gitu. Nah, kemudian di bagian holder kita ambil, karena dia ngambil item adapter TV angka, maka di sini bisa kita isi untuk ngeset datanya holder titik TV, holder titik view titik TV angka dot text, isinya di sini berarti list dot get list, sini berarti kita isi jadi position dot data hitung. Coba lihat, oh iya benar, data hitung. Oke, di sini masih merah, dia lupa buka kurung dan tutup kurung. Nah,
seperti ini untuk kelas adapter hitung. Ini saya coba kasih komentar ya. Untuk method on create view holder itu untuk mengisi view untuk adapter. Kemudian get item count, size dalam array yang akan ditampilkan. Kenapa dipakai list.size? Karena dia akan menggunakan semua data yang ada di dalam list, artinya sesuai dengan jumlah dari si list ini. Kemudian onBind view holder ini untuk set data yang ada di list dalam view item adapter. Oke. Nah, kalau misalnya di item adapter itu ketambahan lagi view, misalnya ada satu text view lagi, nah maka di bagian sini bisa kita set lagi datanya. Nah, misalnya ada text view lagi apa gitu, bisa kita set di bagian sini. Oke, ini kita hapus aja karena contohnya satu. Nah, ini adapternya udah bisa dipakai. Cara menggunakannya, kita masuk ke main activity lagi. Kemudian nanti data hitung ini akan kita masukkan ke dalam adapter yang tadi. Jadi di sini kita butuh initialis dulu recycle view-nya. Di sini kita butuh, kita baca lagi ya di bawah sini. Nah, ini seperti ini. List, array list, user. Kemudian list user diisi array of Google, Apple, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita ikut juga yang kayak gini. Oke. Nah, kita butuh pakai ini. Ini kita copy aja. Nah, di sini kita isi jadi ID-nya tp rv data. Data di sini ya linear layout manager. Nah, ini untuk ngeinisialis. Kalau si adapter itu nanti pakai layout manager. Layout manajernya itu linear layout manager. Nah, ini nanti bisa kita akan custom, misalnya mau dibagi dua jadi grid dan lain sebagainya. Ini nanti saya akan jelaskan lagi. Setelah itu kita butuh buat objek dari adapter. Nanti di sini ada file adapter sama dengan adapter hitung. Nah, karena adapter hitung ini kalau kita lihat dia punya constructor, di dalam constructornya itu ada satu list, jadi mesti diisi listnya. Nanti di bagian adapter hitung ini nanti kita akan isi list. Listnya dapat dari mana? Dapat dari data hitung. Berarti di sini nanti file data array. Oke, di sini pakai ini, kemudian titik 2. Sini kita isi array list. Nanti array listnya itu nanti mengambil dari model hitung sama dengan array list. Oke, ini coba ya. Kemudian dari sini kita akan bikin kemarin kita belajar for looping. Berarti di sini nanti data hitung kita akan coba pakai for each. Kemudian nanti isi yang ada di data hitung ini, berarti di bagian sini ada yang namanya itu it. Kita bisa panggil sini data array, yang variabel array, kita pakai titik untuk menambahkan data di dalam data array. Berarti sini kita pakai add. Kita bisa isi di sini misalnya it. Coba isi it, maka dia bisa kebaca. Oke. Kita coba lihat ini bagaimana dia. Oke. Jadi di sini add data hitung i.
harusnya gini. Oke, nilai yang ada di data hitung ditambahkan di data array. Oke. Ini harusnya ya. Jadi di sini nanti file model hitung sama dengan model hitung. Kemudian isi dari model hitung itu nanti kita ambil dari si it. Kemudian si data array kita masukin jadi add model hitung. Oke. Ini maksudnya kita buat data hitung di for each. Jadi dia akan melakukan perulangan. Dia akan melakukan perulangan setiap masuk data. Misalnya perulangan pertama karena ini ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini ada 5 data. Setiap melakukan perulangan, data yang dihitung itu misalnya ketemu data 1 akan dimasukkan ke dalam si model hitung. Kemudian data yang di model hitung itu dimasukkan di dalam data array. Oke ya. Nah, hampir sama dengan tutorial ini, dia melakukan looping seperti ini. Ini hampir sama. Tapi kita di sini menggunakan for each. Oke, ketika data hitungnya mencapai, ketika loopingnya mencapai di 5, berarti semuanya udah dimasukin di model hitung dan dimasukin ke dalam data array. Nah, nanti data yang ada di data array itu dimasukkan di dalam adapter hitung. Oke, kemudian untuk ngeset datanya, berarti sini objek adapter dot adapter ref data dot adapter, kita masukin objek dari adapter. Ini di sini buat komentar, buat objek adapter. Di bagian sini set data, set objek adapter ke ID recycler view. Oke, kita coba running ya. Maka dia berhasil jalan. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya sambil menunggu loadingnya. Ini salah satu contohnya nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh nilainya aja. Kalau misalnya datanya itu array out-nya nanti jadi array list. Ini nanti kita akan pelajari di pertemuan 5 atau 6. Nanti ini kan awal-awalnya kita belajar tentang array ya. Ini array 1 dimensi mungkin ya. Jadi arraynya baru 1 data. Nanti akan ada seperti sini, saya coba buka. Ada news. Oke. Jadi nanti ada news API. Ini coba saya ini ya, copy. Nah, nanti kita akan belajari data yang kayak gini ya, banyak ya. Di dalam artikel itu ada banyak data array dari 0, ini nggak tahu sampai berapa data. Nanti kita akan belajar yang begini juga di hari kelima atau hari ke-6, yaitu char UD-nya. Nah, ini udah jadi. Ini udah jadi ya. Kalau kita cek di sini, ini ada nilai 1.
kemudian kalau kita scroll lagi 2, 3, 4, 5. Nah, ini supaya bisa kita lihat dia terlalu panjang. Nah, di item adapter itu harusnya kita buat height-nya itu web content. Jadi menyesuaikan yang ada di dalam si dia, yaitu text view-nya yang kecil seperti ini. Kemudian bisa kita kasih batas, misalnya nanti di bawah text view itu ada line atau ada view lain. Jadi di sini kita tambahkan view aja ya. View isinya match parent misalnya, terus lebar tingginya 1 dp. Ini kita kasih orientation vertikal. Ya udah vertikal ya. Nah, ini kita coba kasih background warna hitam. Terus kita kasih di sini ada ini nanti ada margin bottomnya, misalnya ada 5 dp. Nah, ini coba kita running lagi supaya di bagian ini ada kelihatan ada garis-garisnya, garis pemisah. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya classical view ini gimana kita kombinasikan dengan card view, ada card view. Jadi item-itemnya kelihatan lebih menarik. Nah, ini ya. Jadi nilai dari array tadi 1, 2, 3, 4, 5 ditampilkan di dalam classical view. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita pengen tambah lagi, misalnya di sini bukan angka 5, tapi sini data akhir, kita running lagi. Karena akan muncul di bawah 5 itu yaitu data akhir. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau masih bingung? Nah, ini ada ya, data akhir. Jadi dia akan menampilkan data yang sesuai ada di data hitung. Nah, kalau misalnya ini kan recycle view-nya itu manjang ke bawah ya, kemudian cuma satu ini doang, satu-satu item. Nah, ini bisa kita bagi dua, atau kita mau buat dia grid gitu. Jadi di Linear Layout Manager ini kita bisa ubah jadi grid Layout Manager. Yang tadi coba saya ini aja ya, duplicate. Nah, ini bisa grid. Nah, kemudian pertama dia butuh 2 parameter, ada this dan kita pengen dia ada jadi 2 grid. Nah, ini bisa kita isi jadi 2. Coba kita running lagi. Nah, kalau misalnya pengen 3, tinggal ditambahkan aja sesuai dengan keinginan. Nah, jadi seperti ini. Ini akan kebagi. Oke, ini saya akan push di GitHub. Jadi kalau teman-teman mau clone projectnya, silakan. Ini bisa dicek di sini, app, src, main, japa. Nah, ini ada ya. Nah, ini main activity, kodenya ada di sini. Kalau pengen download projectnya, silakan di sini di kode. Bisa langsung download zip atau download pakai ini, pakai gitnya. Di sini ada, ini tinggal di copy aja. Kalau mau pakai Android Studio, bisa langsung masuk di Android Studio ini, kemudian masuk ke PCS, kita masuk ke Git, dan di sini bisa kita pilih yang namanya itu clone. Kita pilih clone. Nah, kemudian URL-nya kita isi aja di sini. Nah, kemudian foldernya kita mau taruh di mana? Misalnya kita mau di tutorial ya. Tutorial, kita pilih open. Nah, nanti tinggal di clone, dia akan sendirinya nge-clone dan bisa dibuka otomatis di Android Studio. Jadi lebih gampang. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita akhiri?
Apa Mas? Yang Ya? yang layout tadi, Oke. kita kalau ada residual view itu memang tahapnya kayak gitu ya. Ada kita bikin apa? Iya, Lalu bikin kita bikin view-nya dulu. model itu data modelnya baru bikin itemnya ya. Ah, nah, Tiga ya. iya 3. Jadi nanti model hitung ini kita bisa ngisi datanya di model hitung. Nah, kalau misalnya nanti kita pakai IP News yang kayak gini, nanti modelnya bisa bisa tambah banyak lagi. Jadi nanti mungkin kayak di sini tuh ada titel, ada deskripsi, jadi nanti kita akan buat model sebanyak itu. Tapi nanti karena yang sekarang kita mau belajar dari asal mulanya atau awalnya, kita masih ngetik manual. Tapi nanti kalau misalnya datanya udah banyak kayak gini, kayak IP News kayak gini, nah itu kan pasti banyak kan, bisa capek juga kalau kita buat satu-satu, ataupun kalau nanti dia salah, nggak sesuai dengan yang ada di respon, nanti ketika kita ngehit datanya juga bakal nggak muncul. Nah nanti kita butuh bantuan plugin. Nah ini akan saya jelaskan juga di akhir pertemuan. Nanti kita akan gunain plugin apa aja, terus gimana generate model supaya lebih cepat dan lain sebagainya. Begitu Mas. Tapi untuk asal mula menggunakan adapter resical view, jadi kita buat model, kita buat adapter, kita buat juga view-nya. Gitu. Gitu Mas. Ada yang mau ditanya lagi Mas? Mungkin logiknya atau apanya? Tadi yang tujuan dari ada adapter tadi bukan untuk itu ya. Ketika kita button itu terus tampil di cycle view gitu ya. Bukan, bukan. Ini iya, Ya, iya beda case. Beda case. Tapi kalau pengen kayak gitu bisa juga sih. Jadi nanti tinggal kita tambahkan di main activity ini bisa kita tambahkan. Jadi nanti data hitung ini kita akan pindahkan dia jadi global variable. Kemudian kita ganti dia jadi var. Oke. Nah, setelah itu nanti di bagian hasil kita akan ambil nilai hasilnya. Nanti di sini nanti kita ambil si data hitung dan tinggal kita add. Dia nggak bisa add ya. Si array of ini dia nggak bisa add. Nah, ini coba saya pakai yang lain aja ya. Array list of. Ini adalah string. Coba ya. Kita hitung. Nah, ini add. Kemudian kita bisa add di sini hasil. Nah, berarti hasil jadi toString karena dia maunya nilainya string. Oke, coba ya kita running. Berarti kalau list array of itu nilainya static kayaknya ya. Kalau array list of itu bisa ditambah-tambah. Soalnya tadi kita nggak bisa ini pakai add. Oke, ini coba ya. Ini kita coba. Kalau kita tambahkan 6 tambah 20, kita coba hitung. Oke, berarti di sini butuh adapternya juga kita butuh buat dia. Ini kita butuh buat lagi si data array menjadi global variable. Saya pindahkan di atas saja. Kemudian nanti untuk adapter hitung ini nanti kita buat juga dia sebagai global variable juga. Jadi di sini nanti adapter
var adapter titik 2 sini jadi adapter hitung. Nah ini harus kita pakai let init. Oke. Kemudian nanti di bawah sini ini butuh kita jadiin dia di bagian atas saja sebelum dia menghitung button. Ini ya, tambahin di sini. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Nanti data recycle view yang akan kita panggil di sini. Jangan di bagian bawah. Nah, kemudian setelah itu nanti kita definisiin lagi di sini adapter dot notifies data changed. Ini kita coba dulu. Soalnya kalau kita nggak pakai itu, ketika variabel data hitung ada ketambahan, dia nggak ngeset lagi di bagian adapter. Jadi datanya nggak ada, nggak ketambah gitu. Padahal sebenarnya di data hitung itu udah ketambah, cuman adapternya nggak mengetahui kalau data itu bertambah. Oke, coba lagi. Ini datanya nggak ada, coba 45, 56. Oke, oh iya, ada yang hilang. Di sini kalau nggak salah, sorry. Tadi ada, oh ya ini. Ini data recycle view-nya dipindahkan ke atas. Kemudian di sini kita pakai adapter notified data chain. Jadi data recycle view-nya ini di load terlebih dahulu sebelum menghitung supaya datanya muncul duluan. Nanti kalau misalnya ada ketambahan data baru dibuat adapter notify data set chain. Oke, kita coba lagi. 20, 30 kita hitung. Nah, ini nggak ada lagi. Oke. Nah, ini bisa kita ini ya. Kita apa namanya? Kita log di sini. Log E. Kita akan cek data hitung itu punya berapa apa aja datanya. Jadi di sini ada data hitung. Kita akan lebih cepat. Berarti kita pakai for each saja ya. Ini data hitung for each. Kemudian kita log data hitung $it. Oke, kita running lagi. Ini log E fungsinya untuk melihat kalau data yang dimasukkan hasil yang dimasukkan ke dalam data hitung itu kelihatan terlihat ada di data hitung ya. Ini fungsi dari log. Sebenarnya bisa juga untuk ngedebug, tapi ini agak berat juga. Jadi ini saya coba langsung pakai log E. Di sini saya coba lihat log chat-nya. Ketika kita masukin datanya, kita hitung. Nah, di sini berarti data hitungnya sebenarnya udah ada ya, ketambahan 60. Jadi di sini kita udah nambahkan 60, tapi ternyata di bagian listnya nggak ketambahan. Tapi di bagian data hitung, variabel data hitung itu udah ketambahan 60. Nah, berarti bukan. Jadi dia kayaknya nggak ke refresh ininya. Oke, berarti
Oke, berarti ini di set lagi di sini. Ya coba ya. Kita pindahin lagi adapter sama lain adapter hitung data. Oh iya. Di sini harusnya bukan data hitung yang di add. Tapi di sini nanti kita panggil lagi si data recycle view gitu, karena di dalam adapter itu kita memasukkan si data array, bukan data hitung yang kita masukkan, tapi data array. Oke, kita itu coba lagi ya. Ini kayaknya bisa jadi banyak. Coba lagi deh. 3 hitung. Nah, ini jadi banyak. Jadi banyak ya. Kenapa jadi banyak? Karena di sini awalnya data array itu udah ditambahkan. Kemudian ketika si tambahan 60 kita panggil lagi data recycle view, maka data array juga bertambah lagi. Nah, maka solusinya harusnya kita buat di sini, kita copy lagi ini hilangin aja. Nah, di sini kita copy, tapi sebelum dia nge-add si data array itu kita perlu clear dulu. Oke ya, karena sini ketumpuk banyak ya. Kita running lagi. Array di clear, kemudian di port each lagi ditambahkan ke recycle view. Nah, ini coba. Ini berarti 60 tambah 10. Kita hitung. Oke, masih lagi ya. Tambah 10 jadi 20. Nah, coba lagi ya. 30. Hasil penjumlahan. Data akhir dihapus aja. Ini ada kesalahan ya. 60 tambah 30 jadi 60. Oh iya, di sini nilai satunya itu harusnya EDT nilai 1. Lagi. Harusnya ini nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa. Oke. Oh ya, harusnya
Kalau kita buat kayak gitu tadi, dia selalu menambahkan data hitung juga sampai 2 kali. Berarti di sini nanti data hitung add. Oke, kita akan coba tambahkan lagi satu array. Oh ya. Coba di sini berarti kita di sini jangan itu, tapi di sini jadi data array add. Nah, di sini kita bikin si model hitung. Di sini harusnya hasil to string. Di sini berarti add model hitung. Nah, harusnya kayak gini benar. Jadi data array yang ditambahkan nilai dari hasil, bukan si data hitung tadi. Soalnya kalau kita buat kayak gitu tadi, yang di sini malah ketambah terus. Jadi kayak duplikat. Oke, ini coba lagi. Nah, ini sampai 5. 20 tambah 30 kita hitung. Nah, 50 udah masuk ya. Nah, kemudian coba kita tambahkan 60. Kita hitung. Nah, 80 udah masuk. Oke, ini coba lagi ya. 10. 10. Oke, ini udah lengkap ya. Ini saya push ya. Nanti bisa lihat. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya tadi udah mutar-mutar ya. Iya. Satu lagi Mas dari saya Mas. Iya, silakan. Penggunaan LED ini tadi buat apa ya? Oh, ini. Kenapa nggak langsung var atau val aja gitu? Jadi penggunaan LED init var itu sebenarnya dia bisa juga kayak gini nih. Var adapter hitung. Nah, harusnya ini kan butuh adapter hitung itu sebagai apa? Di sini berarti kita bisa isi sebenarnya hasilnya gini. Adapter hitung. Nah, di sini butuh isi data array. Nah, tapi kalau misalnya nih data array ini belum ada isi. Nah, ini bisa kita pakai let init var. Ini bisa kita pakai let init var. Kita belum mendefinisikan kalau adapter hitung itu sebagai apa. Kan sebenarnya kan kita inisialis. Kalau kita inisialis kayak tadi tuh, dia butuh data yang ada di konstruktornya. Gitu. Nah, kalau seandainya kita belum tahu tuh data konstruktornya seperti apa, kita bisa pakai let init var. Tapi kalau kita udah tahu, kita bisa pakai option var ini. Dan sebenarnya dia bisa disingkat kayak gini. Sebenarnya kayak gini bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti gini ya, ini nggak ada ya. Terus si adapter ini kita nggak inisialis. Di sini kan di data recycle view kan kita udah inisialis ya dia. Ini ya, ini kita udah inisialis ya. Kalau kita nggak pakai kayak gitu, nanti kalau kita pakai let init var yang kayak tadi, itu bakal error. Jadi kalau pakai let init var itu, kita butuh inisialis kayak gini dia, di bagian bawah. Tapi kalau kita pakai ini, kita pakai yang bagian bawah, yang nggak pakai let init, itu nggak akan error. Itu aja sih bedanya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Cukup ya. Yang lain? Apa? Nah, ini recycle view ini yang dasarnya. Nanti kita akan belajar ke depannya gimana kalau
item-itemnya itu diklik. Kalau diklik nanti akan ke ke residual view yang ke page yang lain dan lain sebagainya. Recycle view memang sangat penting. Iya. Banyak kan pakai itu. Iya. Ambil data pasti menggunakan recycle view. Iya, paling banyak dia lebih ke dinamis kalau pakai recycle view. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita langsung akhiri aja ya. Oke, itu aja. Kita akan akhiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.